Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendak ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini dalam bacaan Injil saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus tidak melihat kedudukan seseorang. Yang Yesus lihat adalah kerendahan hati dan ketulus ikhlasan hati kita dalam melayani siapapun, termasuk orang-orang yang paling hina, paling menyakitkan kita, dan orang-orang yang sangat menderita. Tugas panggilan perutusan kita adalah melayani. Melayani sama dengan menjadi seorang pelayan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberikan hidupnya untuk keselamatan semua orang. Maka zaman sekarang sibuk sekali orang berebut kedudukan. Tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai hanya merebut kedudukan, hanya dengan janji-janji manis, lalu orang menutup mata terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Yesus menegaskan kepada para murid untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Dalam melayani sesama, terutama dalam keluarga kita masing-masing, kita sudah mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita korbankan. Maka mari kita buat semua itu bermakna dan bernilai bagi hidup kita. Jangan melakukan pelayanan dengan bersungut-sungut atau ketakutan. Tapi lakukan itu dengan keikhlasan hati, sebagaimana engkau lakukan itu hanya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita masing-masing. Agar dalam hidup ini kita mengikuti Dia sambil melayani Dia dalam diri sesama yang ada di sekitar kita. Tidak ada gunanya melakukan perbuatan besar sampai tubuh kita dibakar, tapi kalau kita tidak melayani dengan penuh kasih, penuh cinta, semuanya akan sia-sia. Mari
Mari lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar dalam melayani Tuhan dalam diri sesama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, jiwa-jiwa yang terlupakan, jiwa-jiwa anggota keluarga kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan mereka, dan berikan mereka kebahagiaan di surga. Biarlah mereka yang telah meninggal dunia menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Kuatkanlah iman keluarga-keluarga berduka karena kehilangan saudara-saudari mereka. Semoga mereka pun semakin melihat Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.